Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa semester 6, Prodi Keuangan Daerah Kampus Universitas Jambi, akan mempresentasikan artikel yang telah kami susun yang berjudul Perkembangan Ekonomi Pasar Modal di Masa Pandemi COVID-19. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Reisa Natalia Panggabean. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Keuangan Daerah, bersama rekan saya yang bernama Saya Sartika Listiana Simbolon. Pasar modal sering juga disebut dengan bursa efek, yang merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Pasar modal memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan pasar modal ini diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana pencipta kesempatan kerja, sebagai indikator perekonomian negara, sebagai sarana peningkatan produksi, dan sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Di dalam pasar modal terdapat produk atau instrumen yang diperjualbelikan, yaitu saham, obligasi, reksadana, right issue, warrant, exchange traded fund, dan derivatif. Selain peran pasar modal, juga memiliki manfaat yang cukup menguntungkan baik bagi pemerintah, masyarakat, dan para investor. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan negara, membantu menjalankan roda perekonomian, dan menarik investor asing ke dalam negeri. Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor dan masyarakat yaitu memperoleh keuntungan dan menambah alternatif investasi. Pasar modal menjadi sangat populer dan berkembang di kalangan masyarakat dan para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri karena peran dan manfaatnya yang menguntungkan. Selain itu, dengan adanya berbagai produk yang diperdagangkan di dalam pasar modal ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian, terutama persoalan perekonomian negara di tengah Mewabahnya pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, pastinya sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada di suatu negara tersebut. Jadi, bagaimana kegiatan pasar modal Indonesia di tengah mewabahnya virus COVID-19 saat ini? Di Indonesia sendiri, COVID-19 terdeteksi sejak awal Maret, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Mewabahnya virus ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan juga pemerintah, sebab virus ini sangat berbahaya dan penularannya pun begitu cepat. Semakin hari angka kematian dan kasus positif corona semakin meningkat, sehingga berdampak pada perkembangan pasar modal di Indonesia. Melihat kondisi yang seperti ini, para investor mulai merasa khawatir dan akhirnya berbondong-bondong melepas kepemilikannya di bursa efek. Hal ini menyebabkan pasar modal di Indonesia menjadi goyah dan tidak stabil. Dengan situasi tersebut, hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah mencari solusi untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini, supaya tidak terjadi ledakan krisis ekonomi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melakukan penanggulangan terhadap penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Pemerintah perlu mengambil langkah pemulihan ekonomi secara nyata karena banyak masyarakat yang telah kehilangan pekerjaannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana meyakinkan kembali para investor supaya mau menanam saham di pasar modal Indonesia setelah virus COVID-19 mereda. Selama setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, ternyata pasar modal tetap mampu mencatat sejumlah pencapaian, khususnya di akhir tahun 2020 hingga di awal tahun 2021. Pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang setahun belakangan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi yang terjadi di Indonesia. Ketika PSBB pertama diberlakukan pada Maret hingga Mei 2020, indeks komposit
terguncang dan menurun. Namun ketika pelonggaran PSBB berlaku mulai Juni hingga pertengahan September 2020, indeks harga saham gabungan kembali menunjukkan reaksi yang positif atau meningkat. Tetapi, keadaan ini tidak berlangsung lama. Indeks harga saham gabungan kembali turun pada September sampai Oktober, hingga pada akhir tahun di mana mulai bersiap untuk program vaksinasi, indeks harga saham gabungan kembali meningkat. Hingga tahun 2021, indeks harga saham gabungan semakin membaik dan kembali ke posisi awal seperti sebelum pandemi. Karena itu, tren pertumbuhan di pasar modal maupun bursa saham Indonesia akan terus berlanjut karena masih banyak ruang untuk berkembang. Selain itu, COVID-19 saat ini tidak lagi menjadi tantangan melainkan kesempatan untuk melakukan perkembangan dalam pasar modal dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan mengenai artikel pasar modal dan perkembangannya di masa COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.